Halo semuanya. Halo guys. Pilih kartu, pilih file ya. Pilih kartu kali ini temanya tentang yang akan terjadi, terus siapa yang akan datang dan bagaimana akhirnya ya, menjelang akhir tahun 2024 ya, atau sisa 2024. Kita lihat prediksi yang akan terjadi, siapa yang akan datang dan bagaimana akhirnya ya, di menjelang akhir tahun 2024. File 1, 2, 3, pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi ya, sesuai kata hati. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya ya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang, bisa cocok bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada vice versa atau terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung aja file 1, 2, 3. Wah, simpen dulu ya. Oke. Kita mulai dari file 1. Pilihan pertama, kalian yang milih ini kartu pertama. Wah, siapa yang akan datang, yang akan terjadi ya, yang akan terjadi, siapa yang akan datang dan bagaimana akhirnya ya, di sisa 2024 ini menjelang akhir tahun 2024. Oke, kita mulai dulu dari apa yang akan terjadi. Kalau yang akan terjadi, aku rasa nanti banyak ya kebahagiaan. Nanti banyak kabar bahagia, nanti banyak berita baik untuk kamu. Ini bagus sih, file 1 aku lihatnya. Terus yang akan terjadi, kamu akan dapat banyak cahaya gitu. Kamu akan dapat banyak cahaya, kamu akan dapat banyak titik terang, akan dapat solusi, akan dapat jalan keluar dari segala persoalanmu gitu. Bagus ya. Jadi ada nanti solusi, jalan keluar dari setiap persoalan ya. Terus karena kamu diberikan cahaya, kamu punya energi cahaya ya, kamu ngasih cahaya ke orang. Auramu, energimu bercahaya ke orang-orang gitu. Jadi ya mungkin beberapa orang atau banyak nanti tertarik ya sama kamu gitu guys. File 1. Oke. Tapi hati-hati, mau akhir tahun ini ya, sisa 2024, banyak energimu nanti mudah terkuras gitu. Banyak energimu bisa juga emosional nggak stabil ya. Artinya ya file 1 ini bisa juga terpancing emosi. File 1 bisa juga ya nggak stabil secara emosi ya. Jadi kalau bahagianya jangan berlebihan, takutnya sedihnya berlebihan ya. Kalau kita senang, bahagia secukupnya aja. Jadi kalau suatu saat sedih, secukupnya gitu. Oke? Karena berlebihan itu nggak enak, kecuali duit ya. Kemudian yang akan terjadi, kamu cenderung logik sih. Kamu cenderung pakai logika banget ya, menghadapi sesuatu, menghadapi seseorang, menghadapi apapun siapapun. Kamu sangat logik, menggunakan logika, akal sehat, intelektual. Atau ini ya, kamu makin pintar sisa 2024 ini ya. Kamu akan semakin cerdas, akan semakin pintar. Pokoknya nggak bisa dibodoh-bodohi.
Oke. Dan aku ngerasa energimu bisa balance ya, bisa seimbang juga. Ini kalian kalau sudah lebih spiritual, sudah naik ya vibrasimu, energimu, spiritualmu, ya hidupmu bisa balance juga, bisa seimbang, kayak pakai logika iya, pakai perasaan juga iya gitu. Jadi logika sama perasaan itu sejalan, logika sama hati itu sejalan ya. Oke. Terus sisa tahun ini ada nanti hal-hal manis ya, ada nanti hal-hal romantis. Kayak apa ya? Nanti beberapa orang perlakukan kamu dengan baik. Nanti beberapa orang membahagiakan kamu. Nanti beberapa orang perlakukan kamu dengan manis. Jadi ya bahagialah gitu. Oke. Terus yang akan datang, ini ada orang yang baperan ya, terbawa perasaan, entah baper sama kamu atau ya dasarnya baperan gitu. Dia sensitif ini sama kamu. Tapi kalau lebih dari satu orang ya, misalnya berapa orang akan datang, ini ada yang akan datang karena sayang, karena cinta ya. Ada juga karena meledak-ledak sama kamu. Ya beberapa orang ada cenderung emosional ya sama kamu. Ada beberapa orang cenderung emosi menghadapi kamu. Entah kenapa gitu. Ya bisa aja ada orang-orang yang mungkin mudah terpancing emosinya, lihat kamu bahagia ya. Ada gampang terpancing emosi, ada gampang baper, gampang sensi. Lihat kamu bahagia, lihat kamu bahagia tanpa mereka, kamu bisa tanpa mereka gitu. Ya, seperti itu. Terus yang akan datang ini orangnya nggak bisa move on ya dari kamu. Ada yang susah move on sih, susah melupakanmu. Jadi ya mau datang lagi atau akan datang gitu. Dia tidak bisa berhenti memikirkanmu. Dia tidak bisa hilangkan kamu dari ingatannya. Wah, dalam ya, dalam sekali itu. Dan ini ada mau datang ada juga kayak teman, rekan gitu ya. Teman, rekan itu bisa berdatangan sisa 2024. Ada juga nanti bahas-bahas kerjaan, ada nanti ngomongin kerjaan, ada nanti menawarkan sesuatu, ada nanti menawarkan cinta, menawarkan hubungan, kerjaan, uang atau apa ya. Ya bisa dibicarakan. Ya seperti itu. Oke, dan aku lihat sisa tahun ini banyak yang mengidolakan kamu ya. Sisa 2024 ini kayaknya nanti banyak fansmu, banyak menginginkan kehadiranmu, banyak yang suka sama kamu. Ya bisa dilihat sih di sisa-sisa 2024 ini ya. Pelan-pelan ketahuan nanti ada beberapa suka, ada beberapa ngefans, ada beberapa ya mengidolakan kamu gitu. Jadi pengen datang. Ada nanti datangnya tiba-tiba, ada nanti datangnya kayak bikin pertemuan, mau ketemu kamu. Ada juga nanti nyamperin di sosmed, nanti nyamperin di sosial media, di dunia nyata, atau datang langsung ke rumah. Wah, oke. Dan aku ngerasa sisa 2024 kamu akan semakin dikenal. Kamu akan dipikirkan banyak orang gitu. Kamu akan dipikirkan, akan dibicarakan orang-orang. Kamu akan viral mungkin. Kamu akan populer, akan lebih terkenal, akan dibahas-bahas sama orang gitu. Ya mungkin nasibmu sisa tahun ini, ya nasibmu baik gitu ya. Ngerti nggak?
Ya kita bisa lihat ya, beberapa bulan lagi, sisa tahun ini, nasibmu pelan-pelan berubah lebih baik, nasibmu pelan-pelan beruntung. Jadi kamu dibahas-bahas, kamu dibicarakan orang nanti. Jadi ya banyaklah mau datang ya. Oke, cuma salah satu di antara mereka ada orangnya gengsian parah ya. Ada salah satu di antara mereka merasa lebih hebat dari kamu. Ada di antara mereka merasa lebih jago, merasa lebih hebat. Jadi orang kayak gitu ya gengsian sih. Tapi akan muncul. Oke. Ada juga nih orang jauh. Ada juga ya dia punya pilihan, punya prioritas lain ya, tapi akan muncul. Oke. Bagaimana akhirnya? Jadi akhirnya aku sih ngerasanya ya ada nanti hubungan-hubungan, relasi-relasi yang rumit ya, yang sulit gitu, yang penuh dengan resiko, penuh dengan konsekuensi. Misalnya seseorang ya dia datang nanti penuh resiko, dia datang nanti bertarung sama ego, atau ada faktor lain ya. Kalau ada faktor lain itu beresiko sih, atau hubungan rumit ya itu beresiko. Makanya orang seperti ini bisa datang, bisa pergi, bisa datang lagi, pergi lagi. Wah, ribet kan gitu. Tapi nanti ada di antara mereka orangnya bisa perlakukan kamu dengan baik ya. Nanti ada di antara mereka bisa perlakukan kamu dengan lebih baik, dengan lebih layak gitu. Jadi nanti kamu beruntung. Kamu nanti beruntung, ya pasti dapat yang terbaik. Kamu pasti dapat yang positif ya. Kamu akan diperjuangkan sama orang-orang baik. Kamu akan diperjuangkan sama orang-orang lebih positif ya. Oke? Tapi kalau ada orang-orang yang kamu curigai ya, ada orang-orang manipulasi gitu, ya harus hati-hati gitu Kak ya. Karena ini dari sekian banyak yang mau datang, dari sekian banyak yang mau hadir, ya sebenarnya ada kan orang yang dia benar-benar apa adanya, tapi ada yang tidak terbuka, ada yang manipulatif, ada yang pantas dicurigai, ya tidak bisa dipercaya gitu ya. Kalau orangnya mencurigakan, ya hati-hati aja ya. Karena aku ngerasa nih berapa yang mencurigakan ini mau kirim-kirim energi negatif, mau jatuhkan kamu. Ada orang-orang gitu. Kalau dia mencurigakan ya mungkin ada rencana dia itu negatif. Rencana dia kirim energi negatif, kirim masalah-masalah negatif supaya jatuhkan mentalmu, supaya jatuhkan posisimu gitu ya. Ya hati-hati begitu. Oke? Terus aku lihat nanti ada juga mau datang ya. Ada nanti bermunculan itu keluarga, ada nanti bermunculan saudara, itu ada sih. Cuma beberapa ya, kadang deket, kadang jaga jarak gitu. Cuma bisa deket lagi karena keluarga gitu ya. Oke? Cuma aku ngerasa ada seseorang ini akhirnya serius sama kamu. Ada seseorang akhirnya ya serius gitu memilih kamu, prioritaskan kamu. Ya meskipun semua butuh waktu ya, butuh proses gitu. Oke. Wah, ini ada huruf K, Z, F, J, L, M, S, N, R, H, G, B, V, A, P, Q, O, Y. Sagittarius, Aries, Leo, Gemini, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius ya.
Maret, Juli, Februari, Mei, November, Juni, Agustus, Oktober. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ini PAL 2, pilihan 2. Kalian memilih ini kartu kedua. Wah. PAL 2 yang akan terjadi, siapa yang akan datang, dan bagaimana akhirnya. Di menjelang akhir tahun 2024 ya, atau sisa 2024. Kita mulai dulu yang akan terjadi. Jadi yang akan terjadi, nanti ada komunikasi ya, nanti ada pembicaraan antara seseorang sama kamu, atau antara beberapa orang dengan dirimu. Mungkin ada orang-orang mau komunikasi sama kamu. Sepertinya pembicaraan penting, kayak ada harus dibahas sama kamu, kayak ada harus dibereskan ya sama kamu gitu. Kemudian PAL 2, kamu ini akan semakin pintar, kamu akan semakin cerdas. Ya termasuk berkomunikasi ya. Jadi kalau PAL 2 ini banyak memendam, banyak menahan semua sendirian, nanti akan ya diungkapkan gitu. Nanti ada titik di mana kamu nggak tahan memendam. Ada titik di mana nggak tahan lagi berjuang sendirian, nggak tahan lagi memendam semua sendirian. Ya mbok ya dibicarakan. Jadi ada nanti harus kamu ungkapkan, ada nanti harus dibicarakan, ada nanti harus ditegaskan, apalagi soal kebenaran ya. Ya, kalau kamu nggak suka, bilang nggak suka. Kalau suka ya sudah, bilang. Kalau kamu nyaman, ungkapkan. Kalau nggak nyaman, bilang juga gitu ya. Sama kayak kalau masih sanggup nggak apa-apa. Kalau nggak sanggup lagi bilang, gitu guys. Terus yang akan terjadi, kamu akan semangat gitu, melanjutkan hidup, bekerja, berusaha, cari uang ya. Terus ya kamu ini kalau secara aura ya, auramu semakin bagus, semakin menarik. Ada kalian memang akan semakin menarik, akan menarik perhatian orang-orang gitu. Jadi nanti ada beberapa orang, apalagi lawan jenis, akan berhasrat lihat kamu gitu. Ya, PAL 2. Jadi PAL 2 ini mungkin akan menjadi pusat perhatian. Kamu akan jadi sorotan, akan jadi pusat perhatian. Apalagi bagi lawan jenis ya, mau itu masa lalu, mau itu yang sekarang, mau yang baru. Ada aja nanti tertarik sama kamu, ada aja nanti berhasrat, bergairah gitu, semangat lihat kamu ya. Itu sih kayak ada aura memikat gitu kamu, kayak pakai pelet ya. Padahal enggak gitu ya, ibarat kata lah. Sebenarnya kamu nggak gimana juga, nggak pakai apa-apa, maksudnya nggak magic ya, nggak pelet, nggak black magic, cuma kayak memikat gitu. Kamu memikat lawan jenis banget, bikin orang berhasrat ya. Oke, terus PAL 2 ini semakin spiritual, semakin tajam intuisi. Ini beberapa suka menyendiri, beberapa nanti enaknya ngapain ya? Enaknya menyendiri gitu, enaknya fokus ke diri sendiri gitu. Seperti pengen menghindari keramaian juga sih. Oke, kemudian kamu akan lebih kreatif ya, PAL 2 akan lebih kreatif. Akan lebih kreatif cari uang, akan lebih kreatif bergaya, akan lebih kreatif menjalani hidup,
gitu sih. Dan PL 2 ini sisa tahun ini ya cenderung impulsif gitu. Jadi hati-hati impulsif, artinya kalau mau berkata sesuatu, mau kerjakan sesuatu, lakukan sesuatu, pikirkan dulu ya baik-baik. Jadi jangan nggak sabaran gitu ya. Karena ada energi ini, energi agresif ya. Kayaknya kamu cepat nanti merespon, cepat bereaksi gitu, aku rasanya. Misalnya si ini datang, ya kalau bisa biasa aja. Kalau si itu datang, ya bersikap biasa aja gitu, supaya kamu terhormat ya. Jangan cepat merespon lah, aku rasanya. Ada juga memang ya pokoknya namanya bicara, bertindak itu pikir-pikir dulu ya. Menghadapi teman, keluarga, pikir-pikir dulu. Mengelola uang, ya pikirkan dulu ya. Terus yang akan datang, ada sepertinya mau memperjuangkan kamu ya, gitu. Ini bagus juga sih. Jadi sebenarnya entah seseorang atau beberapa orang udah sering liatin kamu dari jauh ya. Ada sebenarnya orang yang udah pelajari kamu, ada orang udah mengamati kamu, liatin kamu terus dari jauh, dan ternyata kamu baik, kamu menarik, kamu luar biasa, dan akhirnya kamu akan diperjuangkan, kamu akan dikejar dia gitu ya. Oke. Terus ada nanti ngomongin kerjaan juga ya. Ada nanti mau komunikasi ya, untuk kerjaan, untuk kegiatan gitu. Ada juga nanti komunikasi soal uang. Tapi aku lihat ya, meskipun beberapa orang kesannya merugikan kita gitu secara finansial atau uang, tapi nanti rezekimu ada lagi gitu ya. Rezekimu akan datang lagi, aku lihatnya. Karena gini, misalnya nanti si ini datang ke kamu ya, terus keluar duitmu ya, kamu keluar duit gitu. Nah nanti entah beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi, datang orang lain malah bawa uang untuk kamu, malah bawa rezeki untuk kamu ya. Jadi ya itu tabur tuai sih sebenarnya. Kalau tabur baik ya kamu terima nanti baik juga gitu ya. Oke. Misalnya berbuat baik nih, berkorban untuk Barbara ya, nanti entah berapa hari lagi, berapa minggu lagi, ada orang lain datang. Misalnya yang datang Dora. Nah Dora nanti yang bawa duit, Dora nanti yang berkorban untukmu, yang berjuang untukmu, bawa rezeki untukmu. Jadi ya itu ya. Oke. Dan aku lihat yang akan datang ya, ada nanti membawa kejelasan, ada nanti memberikan kejelasan gitu sih, ada nanti memberikan kepastian atau yang ngasih penjelasan. Kayak misalnya kita berdua ini seperti apa, kita ke depannya gimana, akan dibahas sama dia ya. Terus ada ini yang kagum ya sama kamu, ada yang kagum, entah pengagum rahasia, entah yang naksir berat sama kamu, entah yang terobsesi sama kamu tuh ada, yang cinta mati sama kamu ada. Itu nanti bermunculan sih. Oke, akan datang ya. Aku lihatnya ada juga ini salah satu ya, mungkin mau banyak belajar dari kamu ya. Ada nanti mau banyak belajar, entah mau belajar spiritual dari kamu, karena ada energi spiritual ya. Ada nanti mau apa ya, mau minta motivasi, mau minta inspirasi dari kamu
Ada juga mau curhat ya. Ini ada energi curhat sih. Ada mau curhat, mau minta nasihatmu, minta petunjukmu. Karena kamu orangnya spiritual. Kamu diakui, divalidasi orang itu spiritual banget gitu ya. Oke. Terus ada juga sih ini yang punya koneksi spiritual ya. Jadi kalian selama ini ngebatin, tapi akhirnya orangnya akan datang ya. Ada kan gitu yang kita punya ikatan batin sama seseorang. Selama ini hanya lewat batin misalnya. Ya nanti terwujud nyata. Maksudnya nanti langsung bicara, langsung to the point aja gitu. Oke, bagaimana akhirnya? Wah. Aku ngerasa tadi aku katakan ya, ada yang udah lama mempelajari kamu, ada sudah lama mengamati kamu gitu, ada udah menimbang-nimbang kamu tuh orang yang baik, kamu orangnya loyal, kamu spiritual. Jadi nanti ada mau bikin kamu nyaman, mau ngasih perlindungan, mau ngasih pertolongan, itu bisa aja gitu ya. Jadi nanti ada bener-bener orangnya melindungi atau bikin nyaman gitu untuk kamu nanti ya. Oke. Nah ini ada yang terkoneksi spiritual ya, terikat batin gitu, kayak apa ya, ini nanti ada tentang takdir gitu. Aku rasa sisa tahun ini ada tentang takdir. Kayak takdirmu sama seseorang itu terjawab di sisa 2024 ya. Sisa 2024 akan terungkap. Kamu sama seseorang ini jodoh atau gimana, bersatu atau gimana gitu. Ada kejelasannya ya. Jadi tahu kan nanti kalau ujungnya bersatu ya berarti itu tujuannya. Tapi kalau ujungnya nggak bersatu ya ambil pembelajarannya. Entah itu cuma membayar karma, entah itu cuma pembelajaran aja. Nah tuh, oke. Kemudian aku ngelihat ya, sebenarnya ini memang ada mau datang seperti ya akhirnya ingin membayar sesuatu gitu. Ada nanti ingin membayar apa gitu ke kamu. Mungkin ada mau bayar karma, ada nanti menebus kesalahan, ada nanti berikan penjelasan ya karena berhutang penjelasan gitu. Ada juga berhutang minta maaf gitu, jadi mau minta maaf atau berhutang apa gitu, entah berhutang budi jadi pengen berterima kasih gitu. Karena ini ada entah siapa berhutang sesuatu ya, beberapa tentang bayar karma ada gitu ya. Oke. Dan aku lihat kayak apa ya, memang Pal 2 ini akan dapat karma baik ya. Kamu akan dapat keadilan, kamu akan lihat banyak sekali keadilan nanti. Banyak nanti hak-hak kamu bisa kamu dapat. Banyak nanti yang memang hak kamu, yang memang buah dari perjuanganmu, buah dari kerja kerasmu, buah dari kesabaran, buah dari pengorbanan, nanti kelihatan hasilnya gitu. Ya sama kayak orang-orang yang pernah diperjuangin, orang-orang yang pernah kamu sayangin, ya akan kembali ke kamu, akan datang ke kamu. Karena ya itu hak kamu gitu. Termasuk pernah korbankan uang, pernah korbankan ini itu, ya akan datang untukmu itu ya. Oke. Aku rasa seperti itu. Kita lanjut.
Ini ada huruf D, ada X ya, ada yang lama, ada E, C, U, W, H, P, I, B, S, A, R, M, K, T, L, J. Ada Virgo, Libra, Aries, Sagittarius, Pisces, Taurus, Scorpio, Cancer. Oke. Agustus, Februari, Maret, Juni, April, Januari, Desember, September. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa voice per saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. File 3, pilihan 3 ya. Kalian yang memilih ini kartu ketiga. Wah, yang akan terjadi, siapa yang akan datang, dan bagaimana akhirnya di menjelang akhir tahun 2024, sisa 2024 ya. Kita mulai dulu yang akan terjadi. Wah, file 3. Sisa 2024. Kamu ini lumayan overthinking sih. Sering overthinking, sering banyak mikir. Kayak apa-apa kepikiran gitu. Apa-apa dipikirkan, apa-apa dianalisa, dianalisis gitu, ya. Terus kamu cenderung kritis. Kamu kritis gitu terhadap sesuatu, kritis ke orang-orang. Misalnya, ini ada ketidakadilan, ya saya nggak suka gitu. Atau saya diperlakukan tidak adil, ya saya nggak senang, saya nggak nyaman. Jadi kamu kritis. Kritis kan begitu ya, kita responsif gitu sih. Kayak kita ngasih respon terhadap suatu kejadian-kejadian, begitulah ya. Oke, jadi cenderung ini kamunya. Cenderung ya, yang terjadi itu diresapi sama pikiranmu. Yang terjadi itu diresapi sama perasaanmu juga mungkin ya. Jadi kamu langsung seperti ingin memberontak, seperti ingin menegakkan kebenaran, keadilan ya. Ya contohnya kayak tadi. Jadi kalau ada orang-orang tidak menghargai, kalau ada orang tidak apresiasi, kalau orang tidak apresiasi, orang tidak adil, orang yang berat sebelah, pilih kasih atau apa, kamu nggak terima, gitu ya. Oke. Terus kamu seperti punya pola pikir tersendiri ke depannya ya. Nanti berjalannya waktu sampai ya menjelang akhir 2024, kamu seperti ada jalan sendiri. Seperti punya jalan hidup sendiri, pemikiran sendiri, pola pikir sendiri ya. Ya mungkin beda ya, mungkin beda dari orang-orang. Tapi kamu percaya diri, kamu kayak ngerasa ya udah ini jalanku, aku yakin dengan jalanku. Ini jalan spiritualku, aku yakin dengan jalan spiritualku. Jadi kamu begitu. Oke? Cuma ya aku ngerasanya ada nanti orang-orang malah baper sih. Baper lihat kamu. Ada nanti orang-orang malah terbawa perasaan, sensi sama kamu. Banyak nanti memprotes tindakanmu. Banyak nanti apa ya, kayak kritis juga sama kamu. Banyak nanti orang yang kok susah banget ya lihat saya bahagia gitu. Ada loh kayak gitu. Jadi ya kamu akan lihat betapa banyak orang-orang playing victim ya. Betapa banyak manusia itu ya playing victim gitu. Maunya menyalahkan kita, membuat kita serba salah. Ya, mereka selalu merasa korban. Mereka selalu merasa
harus diuntungkan gitu ya. Ada seperti itu. Itu sih. Mungkin lebih kayak gini ya kalimatnya. Kalimatnya ya, kamu tuh udah beda level sama mereka. Kamu udah beda vibrasi, beda energi sama mereka. Energimu naik, vibrasimu naik, frekuensimu naik. Jadi ya maaf ngomong ya, maaf kata, ya beda levelmu sama orang-orang biasa. Beda levelmu sama orang yang mungkin bukan spiritual banget ya gitu. Kamunya udah spiritual banget. Kamu udah sangat spiritual. Jadi ada jalan pikiran sendiri. Kamu ada pola pikir tersendiri gitu. Tapi mereka nggak terima. Mereka nyalahin kamu. Ada yang iri, dengki, sensi, cemburuan sama langkahmu gitu. Ada merasa nggak terima, nggak rela. Kamu fokus ke diri sendiri. Ya ada orang kayak gitu. Jadi mereka itu bisa loh menganggap kamu aneh. Mereka bisa rasa kamu aneh. Terus mereka perlakukan kamu tidak adil. Mereka perlakukan kamu ya tidak seimbang aja. Jadi kan kamu nggak terima digituin ya, nggak terima. Misalnya kamunya udah baik, atau kamu lakukan kewajibanmu, kamu lakukan kebaikan, tapi mereka masih nyari-nyari kesalahanmu gitu. Mereka masih nyari-nyari celah negatifmu gitu. Ya, itu sih. Oke. Yang akan terjadi, ini intuisimu semakin tajam ya. Memang kamu semakin dalam merasakan energi orang. Kamu semakin dalam merasakan energi mereka. Kamu tahu ada orang gak suka, kamu rasakan. Kamu tahu ada orang iri, dengki, cemburuan, kamu bisa rasakan. Ya, termasuk orang-orang fake, palsu, bertopeng, kamu bisa rasakan ya. Kamu ini sangat spiritual sih. Kamu masih mau menebar kebaikan. Kamu masih mau berbuat baik. Tapi ya itu, mereka kurang menghargai ya. Tapi PL 3 ini rezeki nanti bagus loh. Karena ini keberuntungan. Hoki akan berpihak sama kamu. Keren ya. Jadi ya biarlah orang anggap kita beda, orang anggap kita aneh. Ya orang berperilaku tidak adil ya sama kita. Tapi bagus nanti hoki kita. Bagus keberuntungan untukmu. Bagus rezeki nanti untuk kamu ya. Oke. Jadi sebenarnya kamu hoki sisa tahun ini. Rezeki nanti bagus. Terus yang akan datang, yang mau datang ya, ini mungkin ada merasa bersalah ya. Ada mau minta maaf sih sama kamu. Ada mau memohon maaf. Ada nanti mau perbaiki hubungan. Ada nanti mau quality time, mau menghabiskan waktu bersama dengan kamu. Ada kayak gitu. Cuma hati-hati ya. Karena yang mau mendekat ini rada-rada kayak kepo sama kamu. Kepo sama urusan pribadimu ya. Ya seperti itu. Jadi beberapa mau mendekat karena penasaran. Beberapa mau dekati kamu karena kepo, penasaran sama dirimu, penasaran sama perkembangan hidupmu, penasaran sama uangmu. Ya itu. Ada memang ini sering memantau ya, sering liatin kamu. Terus nanti yang mau datang, ya maunya bicara, maunya berkomunikasi ya. Beberapa ingin bicara tentang cinta. Wah. Ingat loh, sisa tahun ini kamu punya hoki. Hokimu bisa soal rezeki, hokimu bisa soal cinta sejati, teman sejati ya. Jadi diantara orang-orang toksik,
masih ada yang baik ya. Di antara segala yang toksik ada nanti yang baik. Kayak nanti kamu akan temukan cinta sejati, kamu akan temukan teman sejati, kamu akan temukan rezeki sejati gitu ya. Karena nanti ada kalian, ada nanti PL3 ini dapat rezeki itu langgeng, bertahan lama gitu. Oke? Artinya rezeki itu kayak nanti terus-terus datang ke kamu. Jadi siklusnya panjang. Ya. Kemudian mungkin waspada juga ya. Sama yang akan muncul terus mau mempengaruhi kamu. Ya, itu hati-hati. Ada nanti muncul mau mempengaruhi, mau menghasut, merayu, menggoda, ya supaya kamu terpengaruh. Karena PL3 ini kan fokus ke diri sendiri ya. PL3 ini nggak terlalu ngurusin orang, atau nggak mau ngurusin orang sebenarnya. Kita tidak mau mengurusi orang, atau kita tidak mencampuri ya urusan orang. Tapi orang sangat sangat tertarik sama urusan kita. Orang tertarik banget sama urusanmu. Jadi nanti ya ada mau ikut campur kehidupanmu. Misalnya kamu fokus kerja, kamu fokus cari uang, atau kamu fokus apa gitu ya. Terus mereka akan datang mengganggu. Mereka akan ganggu fokusmu, mereka akan ganggu pikiranmu, mereka akan ganggu konsentrasimu. Ya hati-hati ya. Sama juga nanti ada menebar-nebar gosip, nanti ada ngajak gibah, nanti ada ngajak ngomongin orang. Itu nggak penting loh. Nanti ada ngajak bergosip, ngajak gibah atau ngomongin orang, itu buang-buang waktu aja. Itu merusak fokusmu ya. Daripada ngurusin orang, ya ngurus diri sendiri lah. Maksudnya pikirin diri sendiri dulu ya, baru yang lain. Oke, bagaimana akhirnya? Aku sih lihat ada nanti lembaran baru ya. Bisa juga orang-orang sudah dikenal itu akan berubah lebih baik. Orang-orang yang udah berlalu akan buka lembaran baru lagi sama kamu. Ada juga nanti relasi baru sih, orang baru gitu. Dan aku lihat ini kalian ada akhirnya bersatu. Ada nanti bersatu ya. Makanya tadi aku bahas ada cinta sejati, teman sejati atau apa ya. Nanti ada yang benar-benar takdirmu gitu ya. Itu sih. Jadi sebenarnya mungkin beberapa PL3 ini kan kita ada masa-masa nyari jati diri ya. Kita ada masa-masa nyari ya di mana itu cinta sejati, di mana itu tempat sejati yang bisa menghargai saya, yang nyaman, yang cocok untuk saya gitu. Nanti kamu temukan gitu. Jadi sisa 2024 kamu akan bersatu sama cinta sejatimu. Kamu akan bersatu sama orang yang memang pantas jadi teman, pantas jadi sahabat. Ada juga nanti dipertemukan sama tempat yang aman, yang nyaman. Nanti dipertemukan sih sama tempat yang cocok gitu sama kamu. Rezeki yang cocok ya sama kamu gitu. Oke? Terus aku lihat kamu ini kan lumayan beruntung ya. Nanti ada hoki, ada keberuntungan. Ya pasti ada juga orang-orang mau memanfaatkan ya. Ya di balik keberuntungan kita, hoki kita nanti ada nanti orang-orang manipulasi mau manfaatkan. Ya orang-orang kayak gitu harus dikasih batasan ya. Orang-orang seperti itu
harus jaga jarak lah gitu. Tapi kalau kamu rasa harus berbagi rezeki, ya silakan ya. Gitu. Oke? Kemudian orang-orang yang pernah merendahkan, menyepelekan, ini akhirnya segan sama kamu ya. Aku lihat gitu. Jadi ada selama ini kan berprasangka buruk lah, menyalahkan kamu, menggosipkan kamu yang buruk, ada yang merendahkan atau mencaci maki kamu. Tak kenapa nanti akan segan banget sama kamu, karena kamu akan beruntung. Nasibmu akan lebih baik, hidupmu akan lebih beruntung daripada mereka. Gitu ya. Oke. Ini ada huruf S, E, H, M, I, P, O, X, ada yang lama ya. Ada J, L, R, B, A, T, N, Y, D, K. Capricorn, Aquarius, Gemini, Leo, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Aries ya. Oke. September, Mei, Juli, Januari, April, Juni, Februari, Oktober. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.